kami mengenal Bapak sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat. Tapi kalau Oh misalnya iya. kami minta Bapak untuk memperkenalkan diri, sebetulnya Pak Wahidin ini maunya dikenal sebagai siapa? Mungkin bisa dijawab singkat, satu kalimat, Pak. Sebagai Kang Wahid. Ya, ini lebih ke adaptasi. Jadi kan kalau di Jawa Barat kan lebih familiar ya dipanggil Akang. Tadi kan awalnya di Jambi ya, Pak Wahidin. Itu Ya, berapa kali Bapak pindah lokasi tempat tugas sampai akhirnya di sekarang di Jabar? ya kalau secara provinsi sih Jambi, Jakarta, Bengkulu, Jawa Barat. Secara provinsi, namun kalau secara jabatan ini agak sulit gitu, cukup banyak. Jadi mungkin sedikit cerita ketika penempatan pertama di salah satu desa di Provinsi Jambi, tentu itu adalah desa yang sangat jauh, yang pasti belum ada listriknya ya untuk di desa tersebut, dan transportasi sebagian besar adalah melalui sungai, dan untuk yang lewat darat itu jarang. Kalau kita tanya ke warga, misalnya mau ke desa A itu berapa kilo, jarang ada yang menyebut. Dia nyebutnya kalau mau ke sana berapa jauh Pak, misalnya dia akan jawab 1 batang rokok habis, 2 batang rokok habis, 3 batang rokok Pak. Kalau 3 batang rokok saya memperkirakan itu agak jauh. Jadi karena biasanya orang itu jalan kaki, sambil ngerokok. Maka ketika suatu titik itu yang dia hitung, oh saya habis 2 batang rokok. Nah kurang lebih seperti itu. Dan itu memang benar-benar tanpa listrik, dan itu saya jalan cukup lama. Dan memang kebetulan ya jelek-jelek pernah pada tahun tertentu pernah menjadi penyuluh teladan nomor 2 ya nasional. Saya kira mungkin itu yang kemudian membawa berkah bagi saya, dan karena itu beberapa sering muncul di Jambi, kemudian dapat kesempatan tugas belajar. Nah, saya kira semua itu yang akhirnya mungkin menjadi kredit poin lah untuk saya di Jambi, sehingga memang mendapat kesempatan, dan di Jambi sendiri sampai tahun 2011 ya, dan baru itu ke Jakarta, kemudian ke Bengkulu, dan saya pernah juga kepala biro SDM ya, dulu masih kepala biro kepegawaian, sekarang namanya kepala biro SDM. Nah itu pernah juga di sana, sebelum ke direktur di lapangan yang secara kinerja ngurusi penyuluh juga sebelum ke Jawa Barat. Saya kira cukup banyak. Jabatan pertama itu setelah menjadi penyuluh itu pengawas. Kalau dulu namanya pengawas PLKB, sekarang mungkin koordinator yang di level kecamatan yang membawai para penyuluh lah. Pernah di situ, kemudian pernah dalam satu jabatan yang mungkin orang tidak suka. Nah ini perlu namanya kepala urusan rumah tangga dan surat menyurat. Itu sebagian besar orang yang tidak suka jabatan itu, ngurus surat menyurat. Tapi saya cukup belajar dari situ. Kenapa cukup belajar? Setiap surat saya baca. Setiap saya baca, saya dapat sesuatu yang baru di surat itu. Karena dalam surat itu kan selain informasi biasanya ada program juga disampaikan, dan ada info-info baru. Saya kira saya pernah di jabatan itu, dan bagi saya cukup banyak ilmu yang saya dapatkan, termasuk bagaimana di situ melayani. Nah ceritanya kalau diceritakan jabatan nanti kelamaan waktunya. Begitu intinya ya. Tadi sudah banyak pengalaman tentang Bapak sebagai penyuluh KB. Sekarang mungkin saya akan beranjak ke tugas Bapak sekarang sebagai Kepala Perwakilan ya Bapak ya. Nah kebetulan Bapak menjabat saat masa COVID, masa pandemi. Nah itu bagaimana Bapak strateginya supaya bisa tetap program-program atau target-target tercapai di masa pandemi yang memang banyak keterbatasan ini. Mangga Bapak. Ya, memang faktanya ketika masa pandemi mau tidak mau, suka dan tidak suka kan akan menjadi ya semacam challenge ya bagi kita. Kenapa menjadi challenge? Di satu sisi anggaran kita memang sedang dikonsentrasikan untuk COVID, jadi hampir di semua provinsi memang di efisiensi yang sangat ketat.
terkait dengan anggaran, memang anggaran secara nasional diarahkan untuk COVID. Tapi secara target kinerja kita nggak diturunkan. Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah strategi. Nah, strategi ini tentu tetap saya belajar dari pengalaman sebagai penyuluh ya. Hanya levelnya saja yang berbeda. Nah, kenapa levelnya yang berbeda? Ya ketika saya di provinsi, maka yang saya lakukan ya kemudian melakukan pendekatan pada tokoh formal. Tentu kalau di provinsi tatarannya mulai gubernur dan seterusnya. Nah, tentu di Jawa Barat kita bersyukurnya di Jawa Barat lumayan kita dapat dana hibah ya dari pemerintah provinsi yang bisa untuk yang kita lakukan di samping dengan teman-teman dinas provinsi adalah dengan para kepala OPD kabupaten kota. Saya strateginya sederhana karena umumnya teman-teman di kabupaten kota itu dia akan responsif ketika diberikan apresiasi. Maka strategi yang kami lakukan hampir setiap kegiatan kita ada penilaian apresiasi lah, mana yang terbaik dan seterusnya. Saya kira ini juga bagian yang kami lakukan untuk memotivasi teman-teman di kabupaten kota. Ketika memang yang sifatnya sumber daya khusus dana tidak bisa kita berikan. Dan target-target itu yang pada akhirnya kan teman-teman di kabupaten kota, siku para penyuluh juga yang harus bekerja keras untuk mencapai target. Jadi prinsipnya sih seperti itu, kita mengoptimalkan dengan membuat strategi-strategi yang memang strategi itu kadang-kadang bukan dirancang dari awal, tapi ketemu ketika kita sudah melihat kondisi baru menemukan itu. Mungkin begitu kira-kira intinya, Mbak Iva. Adakah nilai-nilai yang sejak dulu Bapak pegang mungkin yang nilai itu betul-betul dipakai dari awal Bapak sebagai penyuluh sampai hari ini yang Bapak pegang sehingga bisa sampai seperti sekarang? Yang saya selalu integritas. Bagi saya integritas itu number one ya, tetap nomor satu. Dan saya selalu mengatakan lebih baik kita salah tapi kita bekerja daripada yang tidak salah tapi karena dia tidak pernah bekerja. Ada kan orang mengerjakan 10 salah 2 nilai 8. Orang tidak mengerjakan apa-apa tapi akhirnya nggak pernah salah. Bukan berarti yang tidak salah itu yang lebih baik kan? Kan masih baik yang mengerjakan 10 salah 2 daripada yang tidak salah tapi karena dia hanya melakukan apa-apa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga saya lalu prinsipnya memulai dari yang bisa. Jadi saya tidak pernah kalau punya keinginan harus perfect dulu, harus sempurna dulu baru jalan. Saya tidak pernah seperti itu. Jadi ketika sudah ada sesuatu dan ide itu kerjakan. Dan seringkali ketika sudah kita jalan akan muncul ide baru atau bahkan masukan dari orang lain ya kita jalankan. Jadi kadang-kadang ada orang yang karena ingin sempurna akhirnya nggak jalan-jalan gitu kan, karena takut salah akhirnya nggak jalan-jalan. Udah kita yang sudah ada ide jalankan dulu. Jadi ini yang penting, terutama teman-teman yang menjadi penyuluh, karena kan kerjanya tuh hampir tidak dikontrol. Jadi memang kontrolnya ada di diri sendiri. Dan saya kira memang diberikan ruang, diberikan kewenangan pada penyuluh untuk bisa mengeksplorasi di wilayah kerjanya. Dan kalau yang menikmati ini sangat menarik. Saya kira begitu. Saya izin bertanya ini Pak, kalau pesan-pesan Bapak kepada generasi muda saat ini Pak, termasuk buat kami para CPNS ini, bagaimana Pak? Ya, saya kira kan sesuai dengan ciri milenial ya, ini kan termasuk anak saya juga. Kadang-kadang kan sukanya instan ya, jadi saya kira ini satu ya, memang segala sesuatunya tidak ada yang instan ya. Saya kira harus berproses dan nikmatilah proses itu. Karena sesungguhnya ketika kita menikmati proses hanya nunggu saatnya saja kita untuk bisa memetik hasilnya. Itu yang pertama terkait dengan yang ke depan. Kemudian yang penting yang kedua, jangan sekali-kali ketika kita bekerja mungkin seperti kayak
ilmu bela diri. Kita punya kemampuan tapi tidak dikeluarkan ya. Kalau di perguruan pesilat mungkin kan seperti itu, ada jurus tertentu yang nggak diajarkan. Ini pernah saya punya pengalaman yang menarik saya kira. Ya kita kadang-kadang kita ketemu ada orang yang punya ilmu, kemudian ilmunya pelit, tidak dibagikan. Dan ini pernah terjadi ketika kebetulan kita waktu itu mau studi S2 ya. Ada salah satu teman saya yang satu-satunya yang bisa megang kamera zaman itu. Dan ketika sama-sama mendaftar S2, dia nggak jadi berangkat karena waktu itu akan ada kunjungan kepala BKKBN ke Jambi, dan yang bisa megang kamera hanya satu, maka dia akhirnya nggak diizinkan. Yang saya tetap berangkat, dia nggak diizinin. Ini contoh yang terkadang ilmunya bagus, tapi akhirnya menjadi menjadi tidak baik bagi dia, karena pada saat yang dibutuhkan hanya dia sendiri yang bisa, padahal dia sendiri sedang butuh untuk untuk keperluan yang sangat penting. Nah, saya kira ini berbagi ilmu nggak ada ruginya, dan saya kira nih untuk teman-teman seperti itu. Saya kira dua saja itu yang penting. Yang pertama itu nikmati prosesnya, kemudian yang kedua ilmu itu dibagilah. Nah, kemudian yang mungkin kalau saya boleh nambahkan yang satu, berikanlah kepuasan kepada atasan kita. Kepuasan dalam konteks pekerjaan ya. Kepuasan dalam konteks pekerjaan. Atasan Anda lah yang akan merekomendasikan. Dan ini semua sudah pernah saya lalui. Saya kira 3 saja mungkin yang menurut saya penting ya untuk sebagai generasi milenial yang insya Allah akan meneruskan program Bangga Kencana di 10-20 tahun yang akan datang. Catatan yang sangat berharga Pak untuk kita, untuk kami terutama yang masih baru-baru ini Pak. Terima kasih banyak. Mungkin ini ada pertanyaan penghujung ya. Harapan Bapak BKKBN ini ke depannya menjadi seperti apa Pak? Ya, saya kira saya sih tentu karena memang kebetulan lahirnya di BKKBN ya, sederhananya kan badan kependudukan ya. Kependudukan itu artinya kan sebenarnya manusia itu sebagai sentralnya. Mimpi saya sebenarnya kalau memungkinkan ini menjadi ya kementerian atau departemen. Kalau bahasa dulu kan departemen, kalau sekarang kan menjadi kementerian. Kenapa? Katakanlah kalau kita boleh membandingkan misalnya ya sekedar ikan saja punya menteri gitu ya, Kementerian Perikanan gitu kan. Itu kan cuma ngurusi ikan. Nah, kita ngurusi manusia, tetapi tidak menjadi satu menteri. Ya sekarang beruntung kebetulan Pak Kepala BKKBN dengan kepiawaiannya dalam sidang kabinet selalu ikut dengan Pak Presiden. Karena kalau badan yang murni sesungguhnya kita punya keterbatasan ketika rapat dengan Presiden tidak terlibat, sehingga tentu usulan masukan menjadi tidak bisa langsung, tidak bisa direct. Nah, sekarang sih beruntungnya Pak Kepala BKKBN sekarang dengan pendekatan bisa. Tapi kalau kita menjadi kementerian sendiri, pasti terlepas dari siapa yang menjabat, maka ketika rapat dengan Presiden itu menjadi terlibat. Nah, ini artinya ketika itu semua bisa terjadi, ya program kita menjadi bisa lebih berkembang. Tentu kaitannya seperti sudah kita sepakati bahwa walaupun awalnya dulu bahwa keluarga berencana sebagai embrionya, tapi saat ini kan kita sudah lebih luas terkait dengan pembangunan keluarganya. Jadi ke depan memang kita harus lebih mengembangkan terutama konsep-konsep pembangunan keluarganya, supaya dalam tataran yang mikronya di keluarga clear dan jelas apa yang harus dilakukan keluarga dalam rangka meningkatkan kualitasnya. Intinya sih seperti itu. Izin sedikit merangkum, mungkin kita tadi pesan dari Bapak, pesan-pesan sih yang saya sangat ingat ya.
Jadi untuk menjaga integritas, nikmati proses dan jangan hanya mau instan saja. Kemudian kita juga harus bersedia untuk berbagi ilmu jika memang kita memiliki sesuatu, jangan pelit ilmu begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak Wahid. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon doanya juga Pak untuk kelancaran proses dari latsar kami. Mungkin teman-teman bisa nyalakan mic-nya. Kita foto bareng dulu ya Pak ya. Ya, siap. Kita ini kali ya logo ini BKKBN. Ya. 1, 2, 3. Oke. Siap. Udah. Izin lab ya. Siap Pak, Ya, mangga. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.